Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3. Bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing dimanapun kalian berada. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh-tokoh dan hikmah dari cerita tersebut. 2. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai keberagaman karakteristik individu, siswa dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Ketiga, dengan kegiatan melakukan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal siswa, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Masih semangat anak-anak? Kita mulai pembelajaran yang ketiga. Mari kita baca bersama. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI. TPI adalah tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi nelayan dan ikan mas. Kita baca bersama anak-anak. Cerita fiksi berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas, terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak, nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala
segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek bertambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan. Bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk yang reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuk. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan. Mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayan. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dan beberapa kayu lapuk. Sementara nenek tampak duduk melamun dengan memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Bagaimana anak-anak? Bagus kan ceritanya? Apabila kalian masih belum memahami ceritanya, bisa dibaca sendiri. Baiklah, kita lanjutkan. Berdasarkan cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? 2, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? 3, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? 5, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Jawaban ditulis, kemudian difoto dan kirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Kita lanjutkan anak-anak, masih semangat ya? Berdasarkan cerita tadi, nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi dalam alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali. Yang pertama adalah tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian
maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Yang kedua, tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Mengapa dikatakan tokoh protagonis dan antagonis? Kita pelajari anak-anak. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi oleh pembaca dan dikagumi. Biasanya akan mendapat like lebih banyak. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan oleh pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Jadi, tokoh antagonis pelaku yang tidak disenangi pembaca karena yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apa sebenarnya karakteristik itu? Apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya di antara fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Belajar bersosialisasi. 3. Belajar toleransi. 4. Saling melengkapi sesama individu. 5. Hidup rukun dalam masyarakat. Anak-anak, setelah Ibu jelaskan panjang dan lebar tadi tentang karakteristik masyarakat Indonesia, mari kita berdiskusi setelah itu bahwa teman-teman di sekolahmu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Bagaimana sikap kalian dalam menghadapi berbagai karakteristik teman yang ada di sekolah? Kemudian, manfaat apa yang kalian peroleh dengan adanya karakteristik yang berbeda di antara teman? Diskusikan bersama dengan temanmu atau saudaramu yang berada di rumah. Kemudian tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Tabel ada nomor, jenis perbedaan karakter, usia, fisik, kegemaran, agama, suku, kemudian sikap menghadapi perbedaan antar teman, dan manfaat yang diperoleh. Paham ya anak-anak? Tadi kita sudah belajar tentang perbedaan karakteristik. Kita lanjutkan beralih kepada
Pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi dan lingkungan alam sekitar. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kalian dengan dimaksud kegiatan ekonomi? Ayo diingat kembali. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pekerjaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya, petani menghasilkan padi, jagung, dan lain-lain. Nelayan menghasilkan ikan. Peternak menghasilkan daging, susu, wool, dan lain-lain. Penjual kue dan perajin itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, seniman, dan lain-lain. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Setelah kalian memahami jenis-jenis pekerjaan, tadi ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Sekarang lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggal. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggalmu. Kelompokkan jenis pekerjaan tersebut dalam dua kelompok, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan jasa yang berhubungan dengan sosial budaya. Tuliskan pekerjaanmu dalam bentuk kolom, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurumu. Ada nomor pekerjaan yang ditekuni masyarakat, kelompokkan dalam jenis pekerjaan, menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Anak-anak, sudah banyak kita belajar hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama tadi, dengan kegiatan membaca cerita fiksi kalian dapat mencermati tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh. Kedua, dengan berdiskusi tentang keragaman karakteristik individu, kalian sudah dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakter tersebut dan manfaat yang diperoleh. Ketiga, dengan melakukan kegiatan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal, kalian sudah dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Baiklah, materi untuk besok adalah tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Tetap semangat, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.